Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prastiawan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Teknik Bangunan, angkatan tahun 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah materi pembelajaran tentang detail gambar potongan dengan menggunakan pengembangan media animasi 3 dimensi. Menurut Jerry, animasi ini merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah gerakan. Salah satu keunggulan media animasi ini ialah dapat menjelaskan suatu kejadian secara sistematis dalam tiap waktu perubahan. Nah, selain dapat melihat bentuk visual 2 dimensi, dengan media ini juga kita dapat melihat bentuk 3 dimensinya seperti apa. Tentu dengan media ini diharapkan para siswa dapat lebih mudah memahami materi yang nantinya akan diberikan, khususnya untuk gambar potongan. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Pertama-tama di sini saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari gambar potongan. Nah, menurut Pratama MD pada jurnal yang ia tulis tahun 2017, ia mengatakan gambar potongan ialah sebuah gambar dari asumsi bangunan yang sudah jadi. Nah, lalu bangunan tersebut dipotong secara vertikal, lalu diperlihatkan detail-detail apa aja yang ada dalam bangunan tersebut, mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Oke, penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Misalkan di sini kita punya rumah utuh nih, kayak gini. Nah, kita ambil salah satu titik untuk kita potong. Sini saya geser terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kita ambil titiknya, kita potong, lalu kita lihat dari samping. Jadi di situ terlihat detailnya apa aja yang di rumah tersebut, mulai dari yang paling bawah ada pondasi, lalu ada dinding, terus yang paling atas sampai ke atap. Oke, saya jelaskan lagi lebih detail mulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah ini, di sini ada yang namanya pondasi. Nah, dari gambar potongan tersebut kita dapat mengetahui jenis pondasi apa yang digunakan rumah tersebut. Karena jenis pondasi itu kan macam-macam ya. Ada jenis pondasi batu kali, ada pondasi beton bertulang, ada juga pondasi paku bumi. Nah, dari gambar potongan ini kita tahu jenis pondasi apa yang kita gunakan. Misalkan ini contoh yang saya pakai nih, ini menggunakan pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini juga memiliki beberapa bagian. Yang paling bawah di sini ada unstamping. Ini yang persegi panjang. Lalu di atasnya lagi ada pondasi batu kalinya untuk yang berbentuk trapesium nih. Nah, untuk ukuran pondasi batu kali ini biasanya untuk lebar atasnya itu 30 cm, lalu lebar bawahnya biasanya 60 cm. Nah, untuk ketinggiannya sendiri yaitu biasanya 60 cm. Oke, selanjutnya di atasnya lagi di sini ada slough atau beton bertulang. Slough ini posisinya pas di atas pondasi. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk menyalurkan beban dari dinding ke pondasi. Untuk ukuran rumah sederhana biasanya 15 kali 20. Oke, lanjut lagi ke atas. Di sini setelah ada slough, di sini ada lantai atau lapisan lantai. Nah, lapisan lantai ini ada biasanya 3 lapisan. Yang paling atas itu biasanya ada finishing lantai, biasanya menggunakan keramik, marmer, granit, dan lain-lain, banyak macamnya. Selanjutnya di bawahnya keramik itu biasanya ada spesi. Spesi ini merupakan campuran dari pasir, semen, dan juga air. Biasanya untuk ketebalan spesi ini kurang lebih 3 cm. Nah, di bawahnya spesi ini ada lantai kerjanya, yaitu biasanya menggunakan pasir uruk. Untuk pasir uruk ini biasanya ketebalannya 5 cm. Nah, itu untuk lantai.
Nah, terus di sini ada satu lagi nih, masalah lantai. Nah, jadi setiap rumah itu kan mempunyai ketinggian lantai yang berbeda-beda ya. Nah, bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ruangan yang sebelah kanan ini sama sebelah kiri itu kan ada perbedaan ketinggian lantai. Nah, di potongan ini juga nanti diperlihatkan ketinggian lantainya itu berapa, misalkan turun 5 cm atau turun 10 cm. Nah, itu terlihat nanti di potongan ini, detail potongan. Oke. Selanjutnya kita naik ke atas lagi. Di sini ada dinding. Seperti kalian lihat nih. Ada dinding yang terpotong, ada juga yang tidak terpotong. Untuk dinding yang tidak terpotong seperti ini, kalian cukup menggambarkan satu garis seperti ini. Sedangkan kalau dinding tersebut terpotong, di situ kalian perlihatkan juga detailnya. Misalkan di sini. Nah, di sini ada 4 garis kan. Jadi ada 4 garis. Nah, kayak gini. 1 2 3 4. Nah, untuk yang tengah itu di sini yaitu pasangan dindingnya menggunakan bata apa, misalkan nanti dikasih keterangan. Terus untuk yang kanan kirinya ini untuk lapisan plesteran dan juga acian. Kalau misalkan kalian dindingnya menggunakan keramik, di sini berarti kalian 3 garis, ada lapisan keramiknya. Nah, kayak gitu. Terus misalkan pas di potongan tersebut kalian terkena pintu nih atau jendela, nah disitu kalian perlihatkan juga detail dari pintu tersebut. Misalkan di sini ini ada kusen pintu, ada daun kusen jendela, ada daun jendela dan juga ada kacanya di sini. Nah, itu terpotong. Nah, diperlihatkan. Nah, kurang lebih untuk bagian dinding seperti itu. Selanjutnya kita naik lagi ke atas. Di atas ini ada konstruksi atap. Nah, dari potongan tersebut kita tahu nih jenis atap apa yang digunakan untuk rumah tersebut. Apakah menggunakan atap kayu atau menggunakan atap baja atau baja ringan, atau bisa juga menggunakan rangka atap beton bertulang. Nah, dari gambar potongan di sini kalian tahu jenis rangka apa yang digunakan. Harus jelas di sini. Nah, di sini kelihatan juga kan. Ada tiang kuda-kuda, ada kaki kuda-kuda, ada balok tarik, ada gording, ada kaso, ada reng. Di situ kalian perlihatkan semuanya di gambar potongan. Jadi jelas dari rumah tersebut, mulai dari yang paling bawah menggunakan jenis pondasi apa, menggunakan dindingnya menggunakan dinding bata ringan atau apa, terus ketinggian lantainya berapa, menggunakan jenis atap apa. Di gambar potongan di situ kalian harus jelas titiknya. Jadi pengambilan titik tersebut harus mencakup semua hal tadi, detail-detail yang harus diperlihatkan. Oke. Nah, saya harap dengan pengembangan media visual 3 dimensi ini, saya harap membantu siswa dalam memahami gambar potongan daripada menggunakan media visual 2 dimensi yang biasa kita sering cari di Google tuh, banyak contohnya. Nah, saya harap semuanya sudah paham ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.